Sayalamuna gadan manil kadzdzabul asyir. Ayat ini memberikan suatu penjelasan siapa yang menjadi pembohong. Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya sebagai pendusta, sebagai orang-orang yang sombong. Ini harus ada kejelasan. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam, akhirnya terbukti mereka itu adalah orang-orang yang membohongkan kepada Saleh. Setelah mereka menuntut mukjizat Saleh agar supaya Saleh alaihissalam mengeluarkan onta dari batu, dan mereka akan beriman serta mereka akan percaya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada nabinya, onta itu dikeluarkan dari batu. Mereka tidak mengambil pelajaran, mereka tidak menjaga onta tersebut, justru mereka membunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan siksaan kepada mereka. Nah, sayalamuna ghadan manil kadzdzabul asyir hal huwa salih aw alladzina kadzdzabu. Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya pendusta dan siapakah yang sebenarnya orang-orang sombong. Apakah Nabi Saleh ataukah mereka yang menjadi para pembohong? Ajal sayalamuna amma qariban annahum humul muftaruna al-basiruna indama yamtahinuhum Allahu bin naqa fayaqarunaha. Benar, dalam waktu dekat mereka akan mengetahui bahwa orang-orang yang berbohong lagi congkak itu adalah orang-orang yang membohongkan Saleh. Mengapa? Karena Allah akan menguji mereka dengan onta. Seharusnya mereka mendapatkan pelajaran dan ibrah, lalu sebaliknya mereka membunuh kepada onta tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan siksaan dan amarahnya kepada mereka. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartakibhum wastabir. Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 27. Inna mursilun naqata fitnatan lahum. Sesungguhnya kami akan mengirimkan onta betina sebagai fitnah untuk menguji siapa yang benar dan siapa pula yang salah. Sesungguhnya kami akan mengirimkan onta betina sebagai fitnah bagi mereka. Maksudnya onta Saleh itu sebagai ujian yang dengannya keburukan bisa dibedakan dari kebaikan. Fartakibhum wastabir, maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Ay intazir qalilan ya Saleh wasbir ala adahum wa satara ma yahillu bihim minal adabi wal hawan. Allah berfirman, fartakibhum wastabir, maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi Saleh supaya menunggu sejenak, supaya menunggu sebentar, tidak berlama-lama, dan bersabarlah dari gangguan mereka, karena mereka ini
sekalipun sudah melihat mukjizat Nabi Saleh, mereka tetap mengganggu, menganiaya kepada Nabi Saleh alaihissalam. Serta kamu akan melihat siksaan yang pedih akan menimpa kepada mereka. Apabila mukjizat itu sudah dinampakkan, kemudian mukjizat itu tidak diyakini, mukjizat itu ditolak, mereka tetap tidak beriman, pasti mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapatkan amarah dari Allah. Allah berfirman, surat Al-Qamar ayat 28, وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُحْتَضَرٍ. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Akhbirhum annal ma'a munasifatun bainahum wa bainan naqa wa hum ya'muruna yawman yastawfuna fihi nasibahum minal ma' wa ta'duru hiya yauman li nafsil gharad. Jadi ayat ini menjelaskan tiap-tiap beritahukan kepada mereka bahwa air itu diperuntukkan mereka dengan unta. Satu hari mereka memperoleh jatah air, dan di hari berikutnya unta memperoleh jatah air yang sama. Setelah mereka menuntut mukjizat, mukjizat itu dinampakkan. Unta itu dikeluarkan dari batu. Lalu nasihat Saleh alaihissalam kepada mereka supaya mereka menjaga kepada unta tersebut. Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran. Jadi itu maksudnya unta tersebut harus dijaga. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mengambil air pada hari pertama, maka air itu juga diberikan pada hari kedua kepada unta Saleh alaihissalam. Beritahukan kepada mereka bahwa air diperuntukkan mereka dengan unta. Satu hari mereka memperoleh jatah air, dan di hari berikutnya unta memperoleh jatah air yang sama. Ini sebagai nasihat dari Saleh alaihissalam supaya mereka menjaga mukjizat yang telah diperlihatkan oleh Saleh kepada kaumnya. Dan tentunya mukjizat itu mempengaruhi kepada orang-orang yang baik. Sehingga dengan mukjizat tersebut ada di antara mereka yang beriman. Lalu orang-orang yang tidak beriman merasa keberatan karena pengikut Saleh alaihissalam semakin lama semakin bertambah. Kemudian orang-orang yang tidak beriman itu tidak segan-segan membunuh kepada unta Saleh alaihissalam. Fanadaw sahibahum fata'atfa fa'aqar. Maka mereka memanggil kawannya. Lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Pembagian untuk memperoleh jatah air yang pertama tidak menyenangkan kepada mereka. Unta ini sebagai bukti bahwa Saleh alaihissalam sebagai seorang nabi, seorang rasul, dan itu sebagai mukjizatnya. Lalu orang-orang yang baik beriman kepada Saleh. Setelah itu mereka merasa cemas dan merasa keberatan
Kemudian mereka mengundang orang yang paling cilaka supaya orang tersebut membunuh kepada onta Saleh. Dan tidak lama kemudian onta itu dibunuh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 12, kadzabat Tsamud bitagwaha idza ba'atha ashqaha. Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Mereka meminta mukjizat itu diperlihatkan. Setelah itu mereka diberi nasihat agar supaya berbagi dengan unta. Hari pertama untuk mereka, hari kedua untuk unta. Dan supaya unta itu dijaga, unta itu oleh mereka dibunuh. Maka ini merupakan suatu perbuatan yang melampaui batas. Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Sehingga bahkan orang yang paling celaka di antara mereka. Setelah itu, orang tersebut membunuh onta Saleh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan amarahnya. Mereka diberi siksaan oleh Allah. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan suara halilintar yang keras. Sehingga mereka menjadi puing-puing yang dibawa oleh angin. Itulah akibatnya bagi mereka yang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Mengapa mereka mendustakan? Karena mereka congkak dan sombong. Berdasarkan apa mereka congkak dan sombong? Karena mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Sehingga alasan mereka itu dari dahulu sampai sekarang sama. Jadi ini sikap dari segolongan manusia yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Bukan tolok ukur benar dan salah. Para nabi sudah menegakkan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti tersebut kebenaran itu bisa dibedakan dari yang batil. Sebagaimana nasihat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 26. Saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong. Para nabi dan para rasul pasti mereka ini sudah menegakkan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti tersebut kebenaran dibedakan dari kebatilan. Oleh karena mereka sudah menegakkan bukti bahkan mukjizat lalu diingkari karena congkak dan sombong, atau mereka membohongkan nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah, maka ini pula atau sifat dari segolongan manusia. Karena mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.